Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan selalu semangat untuk belajar. Bagaimana nih? Sudah siap untuk belajar hari ini? Jangan lupa alat tulisnya dipersiapkan dulu ya. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pengaruh letak geografis Indonesia sebagai negara maritim, tema 1, subtema ketiga. Tujuan pembelajarannya adalah agar dapat mengidentifikasi pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim terhadap kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan juga transportasi. Anak-anak, tahu tidak, dulu itu nenek moyang kita seorang pelaut loh. Transportasi yang sering digunakannya adalah kapal laut, karena Indonesia sebagian besar wilayahnya adalah lautan, yang disebut dengan istilah negara maritim. Ayo, apa itu negara maritim? Ya, negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang luas. Anak-anak, luas lautan Indonesia ini lebih besar daripada luas daratannya. Luas lautan Indonesia ini mencapai 3.257.483 km persegi. Sedangkan luas daratan Indonesia itu mencapai 1.922.570 km persegi. Masya Allah, luas sekali bukan negara kita ini? Nah, anak-anak, kondisi geografis Indonesia ini berpengaruh terhadap berbagai aspek. Nah, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim ini berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat, sosial masyarakat, budaya masyarakat, dan juga alat transportasinya. Sekarang kita bahas satu persatu. Pengaruh yang pertama yaitu terhadap ekonomi masyarakatnya. Anak-anak, luas perairan di Indonesia ini berpengaruh pada mata pencaharian warganya loh. Sebagian besar mata pencaharian warga Indonesia yang berada di daerah perairan yaitu sebagai yang pertama nelayan, yang kedua sebagai petani garam, yang ketiga sebagai petani kelapa, yang keempat sebagai pedagang, yang kelima sebagai pembudidaya mutiara, dan yang keenam sebagai pemandu wisata. Nah, ini ya pengaruhnya terhadap mata pencaharian warga yang daerahnya itu tinggalnya itu di daerah perairan atau di daerah laut ataupun pantai. Kemudian selanjutnya pengaruhnya terhadap sosial masyarakat. Indonesia ini menjadi jalur penting perdagangan dunia. Mau tidak mau, negara di belahan bumi akan melewati dan singgah di Indonesia, sehingga akan berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakatnya. Apa saja sih pengaruhnya terhadap sosial masyarakat? Ternyata memiliki dua dampak. Ada dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif yang pertama yaitu memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat. Yang kedua, memperkaya keragaman budaya. Dan yang ketiga, terjalinnya pertukaran iptek atau ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Kemudian dampak negatifnya apa saja? Yang pertama, hilangnya budaya asli karena masuknya budaya luar. Yang kedua, munculnya budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Selanjutnya, pengaruh terhadap budaya masyarakat. Pengaruh terhadap budaya masyarakat yang pertama, dikenalnya budaya Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata. Yang kedua, timbulnya beraneka ragam kebudayaan akibat pengaruh luar. Yang ketiga, mudah terpengaruh budaya asing sehingga budaya asli mulai luntur. Oke, itu untuk pengaruh terhadap budaya masyarakat. Yang terakhir, pengaruh terhadap alat transportasi masyarakat. Pengaruhnya yang pertama, dibangun banyak sarana penunjang transportasi seperti pelabuhan, bandara, stasiun, dan lain sebagainya. Kemudian, memiliki beragam alat transportasi baik darat, laut, maupun udara. Dan yang ketiga, harga barang kebutuhan di satu pulau berbeda dengan harga di pulau lain. Karena ini disesuaikan dengan alat transportasi yang digunakannya. Oke, itu anak-anak. Bagaimana? Beragam sekali bukan negara kita ini? Semoga keragaman ini tidak membuat kita menjadi bercerai-berai. Seperti halnya firman Allah dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya,
Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal, agar saling menyayangi, tidak bercerai-berai. Semoga kita bisa menjaga amanah atau perintah Allah untuk selalu menyayangi satu sama lain. Mungkin itu saja untuk hari ini pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Kita tutup saja pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.